Pengenalan perusahaan Merbojaya Indah Raya. PT Merbojaya Indah Raya berdiri pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada tahun 1993. PT Merbojaya Indah Raya merupakan perkebunan badan usaha milik swasta. Berikut adalah lokasi geografis dan luas perkebunan. PT Merbojaya Indah Raya terletak di Kabupaten Labuan Batu Utara, seluas 4.868,90 hektar. Pembukaan lahan bertujuan untuk membuka lahan yang semula tidak bisa diakses dan ditanam menjadi layak untuk ditanam kelapa sawit. Pembukaan lahan dibantu dengan menggunakan ekskavator. Ekskavator merupakan alat berat yang dipergunakan untuk menggali dan mengangkut suatu material seperti tanah, pasir, dan lain-lain. Tahapan pembukaan lahan yang pertama yaitu boundary area. Tujuan dari boundary area sama dengan blocking area. Hanya saja pekerjaan ini sekaligus membuat parit luar dan tanahnya digunakan untuk pembuatan benteng. Tahapan kedua yaitu desain blok yang merupakan suatu luas administrasi yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengalokasian kerja, memudahkan identifikasi area, dan memudahkan perencanaan pembuatan jalan dan parit. Tahapan dari penanaman yaitu yang pertama pemancangan yang berfungsi untuk memberikan tanda guna pembuatan lubang tanam sesuai dengan jarak tanam yang telah direncanakan. Tahapan kedua yaitu pembuatan lubang tanam yang berdiameter 4 cm dengan kedalaman 60 cm. Sebelum ditanam diberi pupuk dasar yaitu pupuk dolomit sebanyak setengah kilogram per lubang tanam dan pupuk RP sebanyak setengah kilogram per lubang tanam. Tahapan ketiga yaitu pengangkutan bibit kelapa sawit. Pengangkutan bibit kelapa sawit menggunakan bibit yang telah siap tanam yang kemudian dipindahkan untuk ditanam ke lapangan. Pengangkutan bibit kelapa sawit ke lapangan yaitu menggunakan truk. Tahapan keempat yaitu pindah tanam dari MN ke lapangan. Penanaman bibit kelapa sawit menggunakan jarak tanam yaitu 7,8 × 9 meter dan lubang tanam berdiameter 40 cm dengan kedalaman 60 cm. Tahap terakhir melakukan konsolidasi untuk menegakkan tanaman yang miring dan mengisi titik tanaman kosong. Pemeliharaan tanaman belum menghasilkan. Yang pertama yaitu kastrasi. Kastrasi merupakan proses pengambilan semen bunga, jantan, dan betina untuk merangsang pertumbuhan vegetasi pada tanaman kelapa sawit. Kastrasi dilakukan pada saat kelapa sawit berumur 9-23 bulan setelah ditanam ke lapangan. Selanjutnya adalah sensus hama ulat pemakan dan kelapa sawit pada tanaman belum menghasilkan, yaitu ulat api atau Setora nigrans. Sensus dilakukan setiap bulan hingga populasi hama ulat api berada di ambang batas ekonomi yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah sensus kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros. Gejala akibat serangan hama kumbang tanduk yaitu terlihat lubang dengan gerekan pada pangkal batang, selanjutnya mengakibatkan pelepah daun membusuk. Yang terakhir yaitu pencegahan hama kumbang tanduk atau Oryctes rhinoceros dengan penyemprotan pestisida berbahan aktif lambda cyhalothrin dengan sistem kontak sebanyak 0,11 liter per hektar. Water management. Water management merupakan kunci utama untuk keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit di tanah gambut. Standar permukaan di PT Merbojaya Indah Raya pada level air -40 cm sampai dengan -60 cm dari titik nol permukaan lahan. Visiometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kedalaman air tanah dalam blok. Pada water management terdapat inlet yaitu parit rajangan setiap blok dan outlet yaitu saluran air yang berfungsi untuk membuang kelebihan air dari suatu areal menuju keluar. Pada ujung outlet dalam terdapat pintu air yang berfungsi untuk membuang kelebihan air atau sisa dari outlet dalam ke outlet luar serta tetap mempertahankan level air dari areal selama musim hujan atau kemarau. Parit sebagai saluran air perlu dilakukan perawatan seperti pembersihan rumput, sampah, gulma, dan pendalaman saluran air sesuai kebutuhan, di mana kedalaman parit yang ditetapkan adalah
2-3 meter. Frekuensi perawatan dilakukan 1 bulan sekali hingga 2 bulan sekali. Pemeliharaan tanaman menghasilkan. Yang pertama, pemupukan. Pemupukan adalah proses penambahan unsur hara ke dalam tanah untuk memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman kelapa sawit. Pupuk yang diberikan yaitu pupuk magnesium dengan dosis 1 kg per pokok. Pemberian pupuk dengan cara disebar 2-2,5 meter dari pokok. Pupuk magnesium berfungsi untuk menetralkan pH tanah. Yang kedua yaitu pengendalian hama dan penyakit. Dilakukan sensus hama ulat pemakan daun kelapa sawit yaitu ulat kantong atau Phytoremma pendula pada tanaman menghasilkan. Apabila terjadi ledakan hama ulat kantong, maka sensus dilakukan setiap bulan hingga populasi ulat kantong berada di ambang batas ekonomi yang telah diterapkan. Gejala yang diakibatkan ulat kantong, daun tidak utuh lagi, rusak, dan daunnya mengering menyebabkan tajuk bagian bawah berwarna coklat. Pengendalian hama ulat kantong dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama menggunakan mesin daur smear. Komponen larutan yang digunakan yaitu datametrin sebanyak 0,45 liter per hektar, agristik sebanyak 0,05 liter per hektar, dan air sebanyak 220 liter per 2,5 pasar. Cara yang kedua yaitu fogging. Fogging berfungsi untuk membunuh serangga yang menggunakan semprotan pestisida murni yang diarahkan oleh pompa udara. Dan kegiatan fogging biasanya dilakukan pada saat malam hari. Assisted pollination atau ASPOL merupakan salah satu tindakan penyerbukan buatan yang menggunakan manusia sebagai pelaku penyerbukan. Bunga yang layak diserbuki adalah bunga betina yang reseptif dengan interval 3-5 hari. Pada umumnya visual bunga yang layak diserbuki berwarna putih, kuning, dan merah jambu. Bahan yang digunakan adalah polen dan talkum dalam perbandingan 1:8. Manajemen pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan dilakukan untuk menciptakan kondisi yang baik pada tanaman dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan panen. Pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan bertujuan untuk mengeluarkan air yang ada pada genangan atau lubang jalan agar tanah tidak menjadi lembek. Dilakukan secara manual dengan cara membuang air yang ada di jalan ke dalam parit, lalu lubang diberi batu padas yang disusun. Pembuatan titik pikul dan jembatan. Titik pikul dan jembatan dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengangkutan TBS di proses panen. Titik pikul dan jembatan menggunakan batang kelapa dengan panjang 7 meter yang disusun 1 atau lebih batang kelapa sesuai kebutuhan. Biasanya titik pikul terdiri dari 1 batang kelapa, sedangkan jembatan terdiri dari 5 atau lebih batang kelapa. Penyemprotan piringan, pasar pikul, dan gawangan. Kegiatan ini berfungsi untuk mempermudah pemanenan dan pemupukan. Penyemprotan menggunakan herbisida berbahan aktif glifosa dan paraquat dengan konsentrasi 0,4%, dengan rotasi untuk TBM 2 bulan sekali dan untuk TM setiap 3 bulan sekali. Panen adalah kegiatan mengambil hasil produksi yang sesuai dengan kriteria matang dari tanaman budidaya. Hasil dari tanaman kelapa sawit adalah TBS atau tandan buah segar dengan kriteria matang 3 brondolan yang jatuh dari tandanya. Alat yang digunakan dalam kegiatan panen adalah dodos untuk tanaman kelapa sawit yang rendah dan negrek untuk tanaman kelapa sawit yang tinggi. Kegiatan panen dimulai dari perhitungan AKP atau angka perapatan panen yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja dan armada pengangkutan. Panen dilakukan dengan menggunakan TBS yang sudah matang dari pohon, menggunakan egrek atau dodos, kemudian TBS dibawa menggunakan angkok untuk dikumpulkan di TPH atau tempat pengumpulan hasil. TBS yang berada di TPH kemudian disusun dengan perkalian 5. Selain itu, pengutipan brondolan juga termasuk dari kegiatan panen. Brondolan dikutip dari sekitar piringan, di ketiak pelepah, dan di pasar pikul. Selanjutnya, TBS yang berada di TPH kemudian disortir untuk memisahkan TBS yang layak dan tidak layak untuk diangkut, seperti TBS
pinus, buah mentah, buah busuk, buah kecil, dan buah Parthenocarpi. Buah yang telah disortir di TPH kemudian dibawa menggunakan wheel truck dengan kapasitas 4 ton. Dari wheel truck, TBS kemudian dipindahkan ke dump truck dengan kapasitas 7 ton dan selanjutnya TBS akan diangkut ke PKS atau pabrik kelapa sawit. Pengolahan CPO atau crude palm oil adalah proses pengolahan TBS kelapa sawit untuk mendapatkan minyak murni atau CPO. Proses ini memiliki beberapa tahap. Tahapan yang pertama yaitu penimbangan untuk mendapatkan berat awal dari TBS. Selanjutnya, TBS disortir untuk mendapatkan TBS yang layak terima dan tidak layak terima. TBS yang telah disortir selanjutnya dimuat ke dalam lori menggunakan healing. Selanjutnya, TBS diangkut menuju sterilizer. Fungsi dari sterilizer yaitu untuk merebus buah agar nantinya memudahkan proses pemisahan buah dari tandannya dan memudahkan saat proses pengepresan. Setelah buah direbus, selanjutnya buah dimasukkan ke dalam tipler untuk selanjutnya diangkut menuju thresher. Di dalam thresher, buah dipisahkan dari tandannya dengan cara dibanting. Buah yang telah terpisah dari tandannya selanjutnya memasuki stasiun press untuk mendapatkan minyak mentah. Selanjutnya, minyak tersebut memasuki stasiun klarifikasi. Fungsi dari stasiun klarifikasi yaitu untuk memurnikan minyak. Minyak yang telah murni atau CPO selanjutnya disimpan ke dalam storage tank untuk selanjutnya dipasarkan. Selanjutnya, nut dipecahkan. Tujuan dari pemecahan nut ini ialah untuk memisahkan kernel dan cangkangnya. Setelah kernel terpisah dari cangkangnya, selanjutnya kernel tersebut dimasukkan ke dalam silo. Setelah kernel dimasukkan ke dalam kernel silo, selanjutnya kernel dimuat ke dalam truk untuk selanjutnya dapat dipasarkan. Pengolahan limbah cair di PKS Merbojaya Indah Raya menggunakan pengolahan limbah secara konvensional dengan menggunakan kolam-kolam limbah, yaitu dengan cara aerob dan anaerob. Pengolahan limbah terdiri dari 13 kolam, di mana kolam 2 hingga kolam 7 menggunakan pengolahan limbah secara anaerob dengan bantuan bakteri Totamchi. Selanjutnya, pada kolam 11, limbah diolah secara aerob dengan bantuan alat aerator untuk memasukkan udara ke dalam cairan limbah. Selanjutnya pada kolam 12, kotoran limbah diendapkan. Untuk selanjutnya disalurkan ke kolam 13, di mana telah memenuhi standar baku mutu untuk selanjutnya dibuang.